Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tipa Siregar dengan NIM 0601231012, Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS. Apa yang kita pahami dengan geopolitik dan geostrategis versus bagaimana menurut saudara sebaiknya negara memanfaatkan geopolitik dan geostrategis menjawab tantangan zaman. Ilmu geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan serta kemampuan untuk ketahanan nasional. Pada hakikatnya, geopolitik mengajarkan agar dapat selalu diciptakan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu untuk kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan, serta kepentingan nasional. Geostrategi, yaitu konsepsi dasar dari geostrategi Indonesia adalah ketahanan nasional berdimensi Astagatra, artinya segenap kehidupan nasional yang sangat kompleks dipetakan secara sederhana, namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata. Geopolitik dan geostrategis merupakan konsep yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan dan strategi suatu negara dalam menghadapi tantangan global. Geopolitik dapat dipahami sebagai studi tentang bagaimana faktor-faktor geografis, ekonomi, dan politik yang saling berintegrasi dan mempengaruhi kekuatan serta kepentingan suatu negara. Sementara itu, geostrategis merujuk pada perumusan dan pelaksanaan strategi suatu negara dalam mengejar kepentingan nasionalnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor geopolitik. Dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, negara-negara dapat memanfaatkan pemahaman tentang geopolitik dan geostrategis untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif. Pertama, negara harus secara cermat memetakan posisi geografisnya, sumber daya alam, serta kekuatan ekonomi dan politiknya. Pemahaman yang mendalam tentang aset-aset ini akan membantu negara mengidentifikasi keunggulan komparatif dan menyusun strategi yang memanfaatkan potensi-potensi tersebut secara optimal. Negara perlu menganalisis dinamika geopolitik di tingkat regional dan global dengan memahami peta kekuatan, aliansi, serta pola interaksi antar negara. Suatu negara dapat mengantisipasi potensi ancaman, mengidentifikasi peluang kerjasama. Negara harus mampu merumuskan kebijakan luar negeri yang selaras dengan pertimbangan geopolitik dan geostrategis. Diplomasi yang aktif dan multidimensi, misalnya melalui penguatan kerjasama regional, pemeliharaan aliansi strategis, serta keterlibatan dalam organisasi-organisasi internasional, dapat memperkuat pengaruh dan leverage suatu negara di kancah global. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, negara perlu mengembangkan kapabilitas yang sesuai dengan dinamika ancaman geopolitik. Investasi dalam teknologi pertahanan mutakhir, pemeliharaan kemampuan mobilisasi pasukan, serta pengembangan strategi pertahanan yang aditif terhadap perubahan lingkungan keamanan menjadi elemen penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorial negara. Aspek ekonomi juga dapat dilepaskan dari pertimbangan geopolitik dan geostrategi. Negara harus mampu memanfaatkan posisi geografisnya, akses terhadap sumber daya alam, serta mampu serta kekuatan industri dan teknologinya untuk meningkatkan daya saing ekonomi di pasar global. Diversifikasi pasar, pengembangan rantai pasok yang tangguh, serta investasi dalam sektor-sektor strategis dapat memperkuat ketahanan ekonomi negara dalam menghadapi gejolak global. Dalam bidang pembangunan, negara perlu mengintegrasikan aspek geopolitik dan geostrategis ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Misalnya, dengan mempertimbangkan konektivitas infrastruktur lintas batas, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mengembangkan kawasan
perbatasan yang terintegrasi secara ekonomi dan sosial. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan kepentingan strategi negara. Dengan memahami dan memanfaatkan geopolitik dan geostrategi secara komprehensif, negara-negara dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam menjawab berbagai tantangan zaman, mulai dari isu keamanan, ekonomi, hingga pembangunan. Pendekatan yang strategi dapat dan adaptif terhadap dinamika global akan membantu negara mempertahankan kedaulatan, meningkatkan daya saing, serta memperkuat posisi tawarnya di tengah persaingan internasional yang semakin ketat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.